Saudara-saudara, perusahaan-perusahaan besar dan organisasi kelas dunia itu terdiri dari para karyawan, manajemen yang sudah rata-rata memiliki digital mindset. Seperti apa sih organisasi-organisasi masa depan atau perusahaan-perusahaan modern yang sudah menerapkan digital mindset itu? Seperti apa suasananya dalam organisasi atau dalam perusahaan? Ini adalah prinsip-prinsip yang ada dalam sebuah perusahaan yang sudah menerapkan digital mindset dengan baik. Ini contoh ada 14 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah organisasi ini cenderung sudah melebarkan sayapnya ke seluruh dunia atau sudah menjadi perusahaan yang mendunia, yang bertataran global, tapi tidak seperti zaman dulu. Mereka sudah memiliki representatif di mana-mana dengan tim-tim yang kecil. Kalau dulu kan kalau kita ingin membuka cabang di luar negeri, kita harus menyiapkan uang, kantor, macam-macam sumber daya di negeri tersebut dan mahalnya minta ampun. Tapi sekarang hanya dengan tim-tim kecil 3-5 orang, mereka sudah memiliki perwakilan di seluruh dunia. Kedua, workforce-nya saling terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi orang yang terisolasi, antara satu orang dengan orang yang lain dalam organisasi itu terhubung. Tidak hanya terhubung, seorang anak buah bisa ngomong sama bosnya bos secara langsung. Ya, atau kita bisa bicara dengan orang lain di seluruh dunia sesama karyawan jika diperlukan. Terbuka semua kanal-kanal komunikasi. Sudah tidak ada lagi yang sifatnya birokratis. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah intrapreneurial. Artinya adalah semangat untuk menjadi entrepreneur atau semangat untuk menjadi wira swastawan dilakukan di dalam konteks perusahaan. Mereka begitu bergairah di dalam perusahaan walaupun sebagai karyawan yang bersifat karyawan pendukung misalnya. Mereka tidak henti-hentinya berkarya untuk mempermudah pekerjaan dari hari ke hari. Mereka haus untuk memperbaiki masalah yang dihadapi setiap hari agar perusahaan semakin hari semakin efektif, efisien, dan terkendali. Mereka beroperasi seperti layaknya sebuah perusahaan kecil, gesit, walaupun satu perusahaan bisa puluhan ribu orang, tapi cara mereka bekerja itu sangat gesit layaknya perusahaan yang baru berkembang, karena sangat dinamis. Nah, kalau orang pembeli itu kan fokusnya pada beli yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan, needs dibandingkan want. Tetapi sebagai penjual mereka balik, mereka fokus di antara apa sih yang orang-orang inginkan, want, dia tidak butuhkan. Karena mereka mencoba untuk creating the demand. Dalam dunia digital ini banyak hal-hal yang belum dibutuhkan, kita bisa menciptakan kebutuhan itu. Selanjutnya mereka beradaptasi dengan perubahan dengan sangat cepat. Kalau ada perubahan teknologi, perubahan aturan pemerintah, perubahan tata ekonomi global, mereka tidak banyak menunggu, tidak banyak protes, tetapi langsung bertransformasi, beradaptasi secara cepat. Mereka melakukan inovasi di mana saja. Yang namanya inovasi bukan hanya dalam hal menciptakan produk atau jasa. Inovasi termasuk memperbaiki pola kerja, memperbaiki bisnis proses, membuat agar aktivitas menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Mereka menyerahkan hal-hal yang bisa diserahkan ke cloud, ke pihak ketiga dengan sangat masif. Mereka fokus pada bidang yang menjadi kehandalan mereka. Kemudian tidak lagi membedakan laki-laki dan wanita. Keduanya memiliki hak yang sama, memiliki kemampuan yang sama, ya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi juga tidak terlalu panjang bertingkat-tingkat, tapi cenderung flat, ya. Dan yang bekerja adalah project based matrix, ya, dibandingkan struktur birokratis masa lalu. Ya, kemudian mereka semua adalah seorang marketer, tell the story kesuksesan gitu ya. Bukan hanya bagian marketing, tapi seluruh perusahaan menjadi marketer, menjadi brand ambassador bagi perusahaannya. Ya, semua orang diharapkan untuk bisa belajar, democratizing learning. Bukan hanya bos-bos yang belajar, tapi semua diberi kesempatan belajar dan kesempatan yang sama. Konsep profit
yang tadinya hanya untuk perusahaan diubah menjadi prosperity, kesejahteraan seluruh manusia, individu yang ada dalam perusahaan itu. Dan mereka selalu beradaptasi dengan situasi kebutuhan future employee dan future manager. Organisasi masa depan ini tidak banyak ribut dengan masalah intrik-intrik, office politics, dan lain sebagainya, tetapi mereka fokus memberikan yang terbaik bagi pelanggan mereka agar revenue datang terus dan mereka bisa sejahtera bersama-sama. Ini adalah sebuah perusahaan di mana karyawannya, pimpinannya sudah memiliki digital mindset yang baik secara kolektif dan secara masif. Terima kasih.